Baiklah, kita akan sama-sama belajar bagaimana menggunakan aplikasi Microsoft Word versi 2013. Sebenarnya Microsoft Word versi 2013 tidak jauh berbeda dengan versi-versi terdahulunya. Nah, untuk bisa mengaktifkan atau menjalankan aplikasi ini, yang pasti sudah terinstal di komputer kita. Kita jalankan terlebih dahulu aplikasi Microsoft Word 2013. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh, saya mau menjelaskan dulu apa itu Microsoft Word. Nah, Microsoft Word adalah program pemproses kata yang didesain untuk membantu kita membuat dokumen yang berkualitas dan profesional. Saat pertama kali Microsoft Word diaktifkan atau dijalankan, pada halaman awal akan ditampilkan pilihan untuk membuka atau membuat dokumen. Nah, ada pilihan untuk membuat dokumen baru, yaitu blank dokumen, dan juga disediakan template dokumen. Nah, di sini disajikan beberapa template yang bisa langsung kita gunakan untuk membuat dokumen. Tapi dalam hal ini kita akan membuat dokumen baru saja. Kita pilih blank dokumen. Nah, sebelum kita bekerja atau membuat dokumen menggunakan Microsoft Word versi 2013 ini, alangkah baiknya kita mengenal dulu toolbar, menu, dan tab yang ada pada aplikasi ini. Pada Microsoft Word versi 2013, toolbar utama terdiri dari File, kemudian Home, Insert, Design, Page Layout, Reference, My Link, Review, dan View. Kemudian tab Home atau menu Home, ini merupakan tab atau menu yang paling dasar, yang paling banyak diperlukan, karena meliputi segala bentuk pengeditan pada teks. Nah, tab menu ini berisi grup perintah-perintah di dalamnya. Nah, untuk melihat fungsi-fungsi menu yang ada pada tab Home ini, yang pertama kita akan melihat grup clipboard atau papan klip. Di sini berisi perintah atau icon paste. Ini untuk menampilkan objek atau teks yang telah disalin atau dipotong, bagian ini ya. Nah, kemudian cut, ini untuk memotong atau memindahkan suatu objek teks. Kemudian copy, ini untuk menyalin suatu teks tertentu atau objek yang telah dipilih. Nah, kemudian format painter, ini untuk menyalin format atau bentuk editan dari suatu teks ke teks yang lain. Oke, masih di menu Home. Kemudian kita melihat di grup font ini ya, grup font bagian yang ini. Yang pertama, font ini, bagian ini. Ini berisi jenis font atau gaya tulisan untuk ditampilkan pada jendela yang sedang aktif. Sebagai contoh, misalkan saya buat seperti ini. Nah, ini jenis hurufnya Calibri, saya ubah ke bentuk lain. Misalnya saya ubah ke Forte. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Jadi style daripada tulisannya berbeda. Nah, kemudian font size. Ini letaknya tepat di sebelah kanan font ya. Ini berfungsi untuk mengubah ukuran teks yang dipilih. Contohnya di sini dia berukuran 11, ini saya tingkatkan menjadi ukuran 26, maka tulisannya akan terlihat lebih besar.
Kemudian increase font size atau grow font. Ini ya. Perintah ini kebalikan dari increase font size, yaitu untuk memperkecil ukuran font yang dipilih. Sebagai contoh, ini saya pilih. Kemudian ini saya pilih. Nah, seperti itu fungsi atau kegunaannya. Kemudian change case. Nah, perintah ini berfungsi untuk mengubah kapitalisasi setiap kata. Contohnya ini saya kembalikan dulu ke bentuk Salibri. Nah, ini saya mau ubah ke bentuk huruf kapital, saya tinggal tekan uppercase saja. Atau misalkan saya ingin mengembalikan ke bentuk huruf kecil, tinggal lower case saja, seperti itu. Itu fungsinya ya, fungsi daripada change case. Nah, clear formatting, perintah ini berfungsi untuk menghapus atau mereset segala bentuk pemformatan pada teks dan menjadikan teks standar sesuai dengan font yang dipilih. Ini ya. Nah, jadi dia kembali ke awal. Jadi setiap format atau hal-hal yang sudah kita tambahkan pada tulisan tersebut akan kembali ke awal. Nah, kemudian ada menu bold. Ini untuk menebalkan tulisan. Italic untuk membuat tulisan menjadi miring. Underline ini untuk membuat garis bawah pada tulisan. Nah, kemudian di sini ada Stryhord. Ini untuk memberikan coretan horizontal pada teks yang terpilih. Kemudian subscript ini untuk menambahkan angka kecil di bagian bawah huruf atau angka yang terpilih. Sebagai contoh, ini saya kembalikan dulu. Nah, huruf N ini ya, saya akan pilih. Atau huruf T ini saya pilih. Saya pilih subscribe. Nah, huruf T-nya ada di bawah, atau kita pilih yang superscript, maka T-nya akan naik ke atas. Nah, biasanya ini dipakai untuk membuat tulisan kuadrat atau menambahkan tulisan kuadrat pada sebuah teks atau objek. Nah, kemudian ada text effect and typography. Ini digunakan untuk menambah efek bergaya pada teks dan menambahkan efek tipografi atau seni 3D. Ini. Kemudian ada text color, ini untuk memberikan warna pada teks yang dipilih. Ini memberikan warna latar belakang ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ada font color, ini untuk mengubah warna teks huruf yang dipilih. Nah, seperti itu menu-menu yang ada di dalam tab Home. Nah, kemudian menu Insert. Nah, pada menu Insert ini sesuai dengan namanya ya. Nah, berarti menu yang digunakan untuk menyisipkan objek, baik itu tabel, gambar, nomor halaman, dan lain sebagainya di lembar kerja Microsoft Word. Nah, grup apa saja yang ada di dalam menu Insert? Yang pertama, Group Pack ya. Nah, Group Pack ini terdiri dari beberapa menu. Yang pertama, Cover Pack. Ini untuk menambahkan atau membuat halaman sampul yang akan membuat dokumen lebih bergaya. Kemudian Blank Pack, ini untuk
Mengakhiri blank page ini untuk menambah halaman kosong pada dokumen yang sedang aktif. Nah, sebagai contoh, ini satu halaman, saya tambahkan blank page, nanti otomatis akan muncul halaman baru. Kemudian page break, ini untuk mengakhiri sesi halaman yang sedang ditulis dan berpindah ke halaman berikutnya. Sebagai contoh, saya berada di halaman 1, saya pilih page break, nah akan diarahkan ke halaman 2. Kemudian table, ini untuk menambahkan tabel dengan jumlah yang kita tentukan. Nah, bagian ini ya. Jadi kita bisa menyisipkan tabel di lembar kerja Microsoft Word. Contohnya seperti ini, insert table. Nah, kita bisa tentukan berapa banyak kolom, berapa banyak baris. Kemudian picture, ini digunakan untuk menambah atau memasukkan foto atau gambar dari komputer atau dari media lain, misalnya seperti flash disk, hard disk eksternal. Nah, kemudian online picture di bagian menu insert ini ya, ini untuk menambahkan gambar dari berbagai sumber di internet. Bagian yang ini. Kemudian save, ini digunakan untuk menambah bentuk seperti segitiga, lingkaran, dan lain-lain. Smart art, ini digunakan untuk menambah diagram untuk mengkomunikasikan dokumen secara visual. Kemudian ada chart, ini digunakan untuk menambah bagan atau grafik untuk menjadikan presentasi lebih bergaya. Kemudian screenshot, ini digunakan untuk menambah tangkapan layar dari jendela yang sedang aktif dari suatu komputer. Sebagai contoh, saya ingin mengambil tangkapan layar pada aplikasi Microsoft Word 2013 ini. Nah, saya pilih seperti ini. Nah, ini sedang aktif ya. Nah, saya ambil seperti ini. Nanti akan secara otomatis terpaste atau tertempel di dokumen Microsoft Word-nya. Nah, kemudian selanjutnya di grup apps, media, links, dan komen. Ini ya. Video online. Ini digunakan untuk menemukan dan menyisipkan video ke dalam dokumen dari berbagai sumber yang ada di internet. Kemudian apps for Office, ini digunakan untuk menambah aplikasi ke dalam dokumen dengan bantuan internet. Ada hyperlink, nah ini digunakan untuk membuat ke halaman web pada teks yang dipilih. Ada bookmark, ini digunakan untuk mempermudah saat membuka dokumen. Nah, cara kerjanya yaitu menambahkan bookmark pada teks yang telah diberikan hyperlink atau label yang ditambahkan secara manual. Kemudian cross reference atau referensi silang adalah hyperlink yang mana label atau kategorinya dihasilkan secara otomatis. Nah, kemudian komen di sini digunakan untuk menambah atau menambahkan catatan pada bagian tertentu dalam dokumen. Nah, kemudian grup header and footer. Nah, header digunakan untuk menambahkan informasi seperti judul, penulis, dan lain-lain pada bagian atas halaman dokumen. Kemudian footer, ini digunakan untuk menambahkan informasi seperti judul, penulis, dan lain-lain pada bagian bawah halaman dokumen. Jadi kebalikan ya, kalau header itu tadi ada di atas, footer berada di bawah. Nah, page number ini digunakan untuk memberikan penomoran pada halaman dokumen agar memudahkan pembaca mengetahui halaman yang sedang dibuka. Jadi kita bisa menyisipkan nomor halamannya. Nah, kemudian group tag, bagian ini, textbook, ini digunakan untuk menambahkan informasi penting ke dalam kotak teks ya, ini. Nah, kemudian quick parts ini digunakan untuk menambahkan
teks yang sudah diformat agar memudahkan menjelajahi dokumen. Kemudian word art, untuk menambahkan teks dengan bentuk yang artistik. Nah, kemudian ada drop cap, untuk membuat sebuah huruf kapital besar pada awal paragraf. Yang ini ya. Nah, contohnya ini ada, ini seperti tulisan koran. Kemudian ada menu signature line. Ini untuk menambahkan baris tanda tangan. Kemudian ada date and time, ini untuk menambahkan tanggal dan waktu secara cepat. Kemudian objek. Ini digunakan untuk menambahkan objek yang disematkan. Kemudian grup simbol, ini grup yang terakhir. Ada equation, ini digunakan untuk menambahkan persamaan atau rumus matematika ke dalam lembar kerja. Jadi bisa kita sisipkan rumus yang ada di matematika, bisa kita sisipkan di lembar kerja. Kemudian simbol, ini digunakan untuk menambahkan simbol yang tidak ada pada keyboard, tapi bisa kita tambahkan menggunakan menu simbol ini, seperti simbol telepon, dan lain-lain. Kemudian menu desain. Nah, menu ini berisi perintah-perintah yang berkaitan dengan desain halaman, seperti bingkai, gaya dokumen, cap air, dan lain-lain. Nah, di dalam menu desain ini, yang pertama kita lihat grupnya, tema. Ini merupakan atau menu ini digunakan untuk memberi tema pada dokumen. Nah, kemudian kita lihat grup dokumen formatting. Ini untuk mengubah tampilan dokumen dengan memilih gaya yang di-set atau yang sudah disediakan di sini. Nah, kemudian color. Ini digunakan untuk mengubah dengan cepat warna pada dokumen dengan memilih palet warna yang berbeda. Kemudian font, yang ini digunakan untuk mengubah dengan cepat font atau teks pada dokumen dengan gaya font yang baru. Kemudian ada set as default, ini untuk mencari semua dokumen baru. Kemudian ada efek, ini digunakan untuk mengubah tampilan umum seperti objek dalam dokumen. Kemudian ada paragraph spacing, ini untuk mengubah garis dan paragraf pada dokumen. Nah, kemudian grup background, bagian yang ini, ada watermark untuk menambah teks seperti teks ya, untuk menambah teks, background teks. Nah, contohnya seperti ini. Kita watermark aja ya, kita buat baru. Nah, seperti ini maksudnya. Jadi kalau misalkan dokumen itu sifatnya rahasia, bisa kita tambahkan watermark di dalamnya. Kemudian ada pcolor. Ini digunakan untuk menambah percikan warna pada dokumen dengan mengubah warna halaman. Kemudian ada border, ini untuk menambah atau merubah batas di sekitar halaman, jadi diberi bingkai seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya menu page layout. Nah, pada menu ini berisi perintah-perintah yang berkaitan dengan pengolahan halaman-halaman dokumen. Kemudian tab reference. Tab ini menyediakan perintah-perintah untuk menambahkan komponen-komponen referensi, seperti perintah untuk membuat daftar isi, catatan, kemudian kutipan, keterangan gambar, dan indeks. Kemudian menu selanjutnya My Links. Pada tab ini digunakan untuk membuat perintah-perintah yang berkaitan dengan pembuatan perlengkapan surat secara massal. Nah, menu-menu yang terdapat pada tab My Link ini, yang pertama envelope. Ini untuk membuat dan mencetak amplop. Label, untuk membuat dan mencetak label. Start Mail Merge, ini digunakan untuk membuat surat biasa atau berupa email kepada banyak orang. Ada menu Select Recipient, ini digunakan untuk membuat daftar penerima surat. Kemudian ada Edit Recipient, ini digunakan untuk mengubah daftar penerima surat.
Nah, kemudian menu review. Tab ini menyediakan secara khusus perintah untuk melakukan review atau peninjauan ulang pada sebuah dokumen yang telah kita buat. Misalnya, fasilitas untuk memeriksa ejaan, fasilitas untuk mengetahui jumlah kata dalam sebuah dokumen. Nah, fasilitas yang berkaitan dengan bahasa, fasilitas untuk menambahkan, melihat dan menghapus catatan review, fasilitas untuk menandai perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan pada sebuah dokumen. Nah, menu-menu yang terdapat di dalam review ini, yang pertama bisa kita lihat di sini ada spelling and grammar. Ini digunakan untuk menjalankan perintah ejaan dan tata bahasa. Thesaurus untuk mencetak ulang perbendaharaan. Language ini berkaitan dengan bahasa. Ini ya. Nah, di dalam language ini ada translate dan juga language. Kemudian ada komen. Nah, ini untuk menambahkan atau membuat komentar baru. Nah, kemudian yang terakhir adalah tab view. Nah, tab view ini berisi perintah-perintah untuk mengubah tampilan dokumen di layar komputer. Nah, perintah ini untuk mengubah tampilan dokumen ini meliputi perintah print layout, full screen, web layout, outline, dan draft. Nah, selain itu pada tab ini kita juga bisa menemukan perintah-perintah untuk mengatur ukuran dan perintah-perintah untuk mengatur tampilan dokumen dan perintah yang berkaitan dengan fasilitas makro. Menu yang terdapat pada view ini seperti print layout, full screen, web layout, outline. Kemudian ada perintah zoom juga untuk memperbesar atau memperkecil ukuran layar. Seperti itu beberapa menu yang harus kita ketahui pada aplikasi Microsoft Word 2013 ini.